Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma allimna ta'wilah wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita surat Al-Anbiya. Pagi hari ini 3 ayat yang kita pelajari. Ayat ke 71, 72 dan ke 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najjaynahu wa lutan ilal ard allati barakna fiha lil alamin. Wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub nafilatan wa kullan ja'alna salihin. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kanu lana abidin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. 3 ayat yang kita pelajari pagi hari ini para santri dan para pendengar di rumah, ada sebahagian dari kisah terakhir yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ini tentang Nabi Ibrahim. Di ayat yang ke-71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa najjaynahu wa lutan," dan kami selamatkan dia, wa lutan dan Lut, Nabi Lut, ilal ardi, ke sebuah negeri, allati barakna fiha, yang telah kami limpahi berkah padanya, lil alamin, untuk sekalian manusia. Ayat ke-71 ini melanjutkan kisah terakhir di surat Al-Anbiya ini tentang Nabi Ibrahim alaihis salam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa najjaynahu wa luton, dan kami selamatkan dia yang dimaksud di sini adalah Nabi Ibrahim, wa luton dan Nabi Lut. Jadi di ayat 71 ini Allah menyampaikan kami selamatkan Ibrahim, maksudnya adalah Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim yang kedua kalinya. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim yang pertama, yaitu yang kemarin kita pelajari. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, dimasukkan ke dalam bara api, tetapi Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka setelah Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, setelah apinya padam, maka ayat 71 ini Allah menyampaikan, dan kami selamatkan Ibrahim, artinya diberikan oleh Allah keselamatan lagi, berarti penyelamatan yang kedua kali, ya. Jadi yang pertama,
Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah pada saat beliau dibakar. Ini adalah penyelamatan oleh Allah yang kedua. Yang kedua ini Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari apa? Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim yang kedua kali ini yaitu pada saat Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah kemudahan dan keselamatan bisa keluar dari negeri yang ditempati oleh Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Jadi pada saat Nabi Ibrahim sudah tidak mempunyai kesempatan lagi di dalam berdakwah, keselamatan beliau terancam, maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berhijrah dari kota kelahiran beliau. Nah, hijrahnya Nabi Ibrahim ini tidak mudah, tidak seperti kita saat kita ingin pergi ke Jember, kita ingin pergi ke Surabaya, kapanpun kita mau pergi, jam berapapun kita mau pergi, gampang. Tetapi bagi Nabi Ibrahim saat itu untuk bisa keluar dari negaranya begitu sulit. Karena apa? Ancaman dari Namrud dan pasukannya terus membayangi. Maka Allah yang memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Diselamatkan keluar dari negerinya, tempat asal beliau, tetapi Nabi Ibrahim tidak sendirian, kemudian ditemani oleh Nabi Lut alaihis salam. Hampir sama dengan kisah yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena memang Allah tujuannya menyampaikan ayat-ayat ini kepada baginda Nabi menjadi hiburan untuk baginda Nabi. Ternyata yang engkau alami wahai kekasihku Muhammad, itu maksud Allah, juga dialami oleh Nabi sebelum kamu. Salah satu contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Muhammad pada saat mau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang hijrah itu adalah perintah dari Allah, maka saat mau keluar dari kota beliau Mekah, bukan dengan cara yang mudah, dengan cara yang begitu sulit, harus dengan sembunyi-sembunyi. Kalau zaman sekarang itu, kalau perang itu namanya perang gerilya, jadi sembunyi-sembunyi. Nah, ini juga yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu. Kemudian Nabi Ibrahim berhasil keluar dari negeri beliau, tempat beliau dilahirkan, bersama dengan Nabi Lut. Nabi Lut ini siapa? Nabi Lut ini adalah Nabi Lut itu putra dari Hazar. Putra dari Hazar. Sedangkan Hazar ini adalah putra dari Azar. Ya, Habib bisa ulangi. Nabi Lut adalah putra Haran. Haran ini adalah putra Azar. Perhatikan. Sedangkan Nabi Ibrahim adalah putra siapa? Azar. Berarti Nabi Lut ini apanya Nabi Ibrahim? Misanan. Jadi Nabi Lut itu
adalah putra dari pamannya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Lut adalah misanan. Apa misanan itu? Sama dengan sepupu ya. Nah, dari Nabi Ibrahim. Tetapi tempat tinggal Nabi Lut itu tidak sama kotanya dengan tempat tinggal Nabi Ibrahim, di kota yang berbeda. Pada saat orang tua Nabi Lut, Haran ini wafat, maka Nabi Lut dipelihara oleh paman beliau, yaitu ayah dari Nabi Ibrahim. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, jadi Nabi Lut ini dengan Nabi Ibrahim bukan orang lain, tetapi misanan. Sehingga pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah ditemani oleh Nabi Lut. Berhijrahnya kemana? Berhijrahnya disampaikan oleh Allah, ilal ardillati barokna fiha, yaitu ke sebuah negeri yang telah aku limpahi negeri itu, telah aku berikan negeri itu apa? Berkah. Jadi Nabi Ibrahim setelah keluar dari tempat tinggal beliau, negara beliau, Nabi Ibrahim kemudian menuju ke Mesir dulu, baru tujuan akhirnya yaitu Palestina atau negeri Syam. Syam atau kalau sekarang dinamakan Palestina. Ditemani dengan Nabi Lut alaihissalam. Tetapi Nabi Lut tidak lama berkumpul bersama Nabi Ibrahim di Palestina, di Syam. Maka pada saat sekian lama beliau berkumpul dengan Nabi Lut, kemudian Nabi Lut mendapatkan perintah tugas untuk berdakwah di kota Sadum. Ya. Kemudian Nabi Lut diperintah dakwah di kota Sadum. Nah, kisah Nabi Lut belum diceritakan di 3 ayat ini, di ayat yang selanjutnya. Maka kemudian setelah Nabi Ibrahim berhijrah berada di Mesir, kemudian Nabi Ibrahim kenal dengan seorang wanita yang akhirnya wanita itu menjadi istri beliau. Wanita itulah yang bernama Siti Saro. Siti Saro, istri pertamanya, ya. Maka di tempat inilah Nabi Ibrahim setelah hijrah Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, seorang wanita yang cantik jelita. Nah, setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan ke Syam atau Palestina. Palestina itu, negeri Syam itu, para santri, disampaikan oleh Allah al-ardi allati barokna fiha. Jadi negeri Syam, negeri Palestina itu dikatakan oleh Allah adalah negeri yang aku limpahi dengan berkah. Artinya apa? Palestina itu mendapatkan 2 berkah dari Allah. Nah, kalian harus paham karena ini sejarah. Negeri Palestina ini mempunyai 2 berkah dari Allah. Berkah yang pertama, negerinya
subur, udaranya sejuk, Nah, keberkahan yang kedua ini yang juga merupakan keberkahan yang sangat besar. Apa itu? Allah menjadikan negeri Syam, Palestina itu negeri para nabi dan rasul, yaitu negerinya para nabi dan rasul. Maka di kemudian hari selanjutnya anak cucu Nabi Ibrahim ini begitu banyak yang menjadi seorang nabi dan seorang rasul yang bertempat tinggal di negeri Syam atau Palestina. Maka dikatakan, disebut Palestina itu adalah negerinya para nabi sampai pada zaman Nabi Isa alaihis salam. Makanya di surat yang lain di dalam Al-Quran ada satu asbabun nuzul, satu ayat yang orang-orang musyrik kota Mekah itu pernah merayu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya baginda Nabi mau pindah dari Mekah menuju negeri Syam. Dikatakan kepada baginda Nabi, ya Muhammad, dirimu tidak cocok hidup di Mekah. Karena engkau seorang nabi, maka lebih cocok engkau hidup di negeri Palestina. Karena Palestina, Syam itu adalah negerinya para nabi. Nah, sampai sini bisa dipahami? Baik. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wahabna lahu, dan kami telah menganugerahkan padanya. Kembali ke siapa lagi hunya? Kepada Nabi Ibrahim. Wa wahabna lahu, maka setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, kemudian pindah berhijrah ke negeri Syam, ke Palestina, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah belum dikaruniai seorang anak sampai usia yang begitu tua. Tetapi Nabi Ibrahim tidak putus asa. Beliau tetap berdakwah, beliau tetap memohon kepada Allah agar diberikan keturunan. Maka terkenal doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu kita baca, yang selalu dibaca oleh masyarakat. Apa itu? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba apa? Keturunan yang soleh. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kalau acara-acara selamatan anak, orang hamil, doa itu selalu dibaca. Bahkan setiap hari calon ibu, calon bapak itu harus sering membaca doa itu. Rabbi habli minas solihin. Sampai usia yang begitu tua belum dikaruniai anak, tetapi kemudian Allah menjawab doa dan permohonan Nabi Ibrahim. Apa? Setelah Siti Sarah sudah sampai usia sekitar 90 tahun belum punya anak, maka Nabi Ibrahim menikah yang kedua, yaitu dengan Siti Hajar atas persetujuan Siti Sarah. Atas persetujuan Siti Sarah. Setelah menikah dengan Siti Hajar, tidak lama kemudian justru Siti Hajar hamil dan melahirkan putra pertama Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Ismail. Maka Allah menjawab permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diberikanlah anak keturunan, tapi bukan dari rahim Siti Sarah istri pertama, justru dari rahim Siti Hajar istri kedua beliau, sehingga lahirlah
seorang anak yang soleh yang bernama Ismail. Nah, setelah Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan Ismail, sukacita luar biasa, gembira, bahagia, apalagi anaknya seorang laki-laki. Maka itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim, agar supaya apa? Agar supaya anaknya bisa melanjutkan tongkat estafet tugas sebagai iya. Tapi Nabi Ibrahim tahu nggak kalau anaknya jadi nabi nanti? Enggak, belum tahu. Tetapi Nabi Ibrahim berharap anaknya akan melanjutkan tongkat estafet untuk berdakwah kepada umat manusia. Maka setelah Nabi Ibrahim mendapatkan seorang putra Ismail, Nabi Ibrahim kemudian sudah merasa puas. Alhamdulillah, doaku sudah dijawab oleh Allah. Tetapi ternyata Allah memberikan bonus. Justru setelah kelahiran Nabi Ismail dari istri keduanya Siti Hajar, justru Allah memberikan bonus. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub, dan kami anugerahkan kepadanya, yaitu kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ishak ini siapa? Ishak adalah putra Nabi Ibrahim. Sedangkan Yakub adalah putra Ishak atau cucu Nabi Ibrahim, ya. Nah, Allah kemudian menyampaikan wa wahabna lahu Ishak wa Yaqub, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishak dan Yakub. Setelah Nabi Ibrahim mendapatkan seorang putra, kemudian beliau tinggal bersama Siti Hajar, maka kemudian Allah tinggal bersama Siti Hajar dan putranya Ismail, maka Allah kemudian mengutus malaikat Jibril menyampaikan kabar gembira lagi kepada Nabi Ibrahim. Apa? Hai Ibrahim, Allah menyampaikan kepadamu bahwasannya engkau dikaruniai seorang anak lagi, tetapi kali ini anak keduamu lahir dari istri pertamamu, yaitu Siti Saroh. Ini bonus. Makanya kemudian ada kalimat nafilatan, ya, nafilatan. Apa itu? Sebagai tambahan. Karena Nabi Ibrahim sudah puas dengan putra pertamanya saja. Maksudnya Nabi Ibrahim sudah puas dengan putra pertamanya, yaitu Ismail. Tapi Allah kemudian memberikan nafilah sebagai tambahan. Diberikan oleh Allah lagi Nabi Ibrahim satu orang putra lagi, tetapi dari rahim Siti Saroh. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, tinggalkan Hajar dan Ismail. Kembalilah kamu ke istrimu Saroh, karena istrimu sekarang sedang mengandung calon anak keduamu. Kira-kira Nabi Ibrahim gembira apa tidak gembira? Semakin gembira. Tetapi Nabi Ibrahim juga heran, istriku sudah berumur 90 tahun lebih. Di dalam satu riwayat dikatakan umur Siti Saroh saat hamil usianya 99 tahun. Umurnya 99 tahun. Kalau wanita sekarang umur 99 tahun kira-kira ya opo ya.
Ya. Jangankan hamil, mau jalan saja pakai tongkat sudah ya. Untung-untungan si urip 99 tahun. Maka diberikan oleh Allah Siti Saroh hamil dan lahirlah putra kedua Nabi Ibrahim yang bernama Ishak. Kemudian dari Ishak suatu saat lahir seorang putra yang bernama Yakub. Ishak dan Yakub sama-sama diutus oleh Allah sebagai seorang nabi. Nafilatan wa kullan ja'alna sholihin, dan masing-masing kata Allah kami jadikan orang-orang yang soleh. Maka baik Ishak maupun Yakub dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang soleh, orang-orang yang terpilih, yang kelak menjadi seorang nabi. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, maka anak cucu Nabi Ibrahim terus menjadi nabi, menjadi rasul, sehingga Nabi Ibrahim dikenal atau disebut dengan Abul Anbiya, yaitu ayahnya para nabi wal mursalin, dan ayahnya para rasul, karena dari beliau memang semuanya. Nah, sedangkan Yakub kemudian dikenal dengan sebutan apa? Yakub, nama sebutannya Israel. Lupa lagi. Makanya kemudian anak cucu Nabi Yakub diberikan sebutan Bani Israel. Jadi Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Nah, paham tum? Jangan lupa, sebelumnya sudah pernah dikisahkan ini. Jadi jangan lupa itu, catat ya. Nah, karena kalian harus ngerti sejarah para nabi, para rasul itu harus tahu. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, maka dari 3 ayat ini kemudian ayat yang paling penting, yang begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu ayat yang ke-73. Setelah Allah memberikan penjelasan bahwasannya anak-anak Nabi Ibrahim, yaitu Ishak dan cucu Nabi Ibrahim Yakub, dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang soleh, yang kelak terpilih menjadi seorang nabi, penerus Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah menjelaskan lebih detail lagi di ayat yang ke-73. Wa ja'alnahum, dan kami telah menjadikan mereka. Mereka siapa? Mereka siapa? Ishak dan Yakub. Karena tema pokoknya hum di sini adalah lari kepada Ishak dan Yakub. Dan kami menjadikan mereka, yaitu Ishak dan Yakub, a'immatan. A'immatan itu berasal dari kata, a'immatan ini berasal dari kata imamun. Imamun yang berarti di depan atau pemimpin. Ini perhatikan betul. Maka setelah Allah menyampaikan Ishak dan Yakub kami jadikan sebagai orang-orang yang soleh, orang-orang yang terpilih. Artinya orang-orang yang soleh itu orang-orang yang baik. Setelah itu Allah menjadikan mereka a'immatan, yaitu pemimpin-pemimpin atau teladan-teladan. A'immah berasal dari kata imamun, yang berarti di depan
atau kalau diistilahkan sebagai seorang pemimpin. Artinya seorang pemimpin, orang yang berada di depan itu adalah orang yang dicontoh atau orang yang dirujuk, menjadi rujukan, ya, dirujuk. Artinya ini adalah orang yang di depan adalah contoh atau rujukan dalam satu barisan, maka yang di depan itu menjadi contoh bagi yang di belakangnya. Betul apa tidak? Ya, menjadi contoh. Kalau yang di depan langkahnya kiri, yang di belakang ikuti kiri. Yang di depan langkahnya kanan, yang di belakang ikuti kanan. Gak mungkin kalau yang di depan langkahnya kiri, yang di belakang tetap kanan. Akhirnya apa? Kayak pasukan sambar kilat, ya. Gak jelas barisannya, sing ngarep kiri, sing mburi kanan. Demikian juga seorang imam dalam sholat, kalau imamnya takbir, makmumnya ikut takbir, karena menjadi rujukan, menjadi teladan, menjadi contoh. Nah, ayat ini memberikan pelajaran bagi kita para santri, bahwasannya imamun, seorang pemimpin yang ada di depan itu adalah orang yang harus bisa memberikan teladan kepada yang mengikutinya. Seorang pemimpin itu adalah orang yang harus memberikan contoh. Allah semakin melengkapi di sini, yahduna, yang memberi petunjuk. Artinya seorang pemimpin itu memberi petunjuk kepada orang yang mengikutinya. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin, perhatikan betul ini, untuk menjadi seorang pemimpin, maka untuk menjadi seorang pemimpin, maka orang itu harus mempunyai keistimewaan melebihi yang dipimpin. Ini perhatikan betul, ini konsep kepemimpinan dalam Islam. Allah menjadikan orang-orang soleh, beliau-beliau ini berdua, yaitu Ishak dan Yakub, dijadikan oleh Allah sebagai orang soleh. Artinya orang soleh itu apa? Orang yang baik. Baik apanya? Baik perbuatannya, baik tingkah lakunya. Maka Allah jadikan beliau berdua menjadi seorang pemimpin. Pada saat beliau menjadi seorang pemimpin, maka beliau berdua bisa memberikan contoh, bisa memberikan teladan kepada orang lain yang mengikuti beliau. Beliau bisa memberikan contoh, bisa memberikan teladan, karena beliau berdua, Nabi Ishak dan Nabi Yakub, mempunyai keistimewaan melebihi dari orang-orang yang mengikuti beliau. Jadi syarat untuk menjadi pemimpin seperti itu, tidak asal-asal di dalam Islam. Artinya apa? Mempunyai kemampuan lebih. Kalau seorang pemimpin asal-asalan, jadi ada istilah pemimpin betulan dengan kebetulan jadi pemimpin. Ya, ini ada istilah. Bu Habib bisa ngarang dhewe iki. Jadi ada istilah ini, perhatikan. Pemimpin betulan
melawan PS ya, versus ya, melawan kayak petinju aja, melawan apa? Pemimpin kebetulan. Bedanya hanya nih perhatikan. Jadi ada istilah pemimpin betulan dan pemimpin kebetulan. Kalau pemimpin betulan berarti memang benar-benar seorang pemimpin, benar-benar seorang figur yang mempunyai kemampuan untuk memimpin, yang mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan orang-orang yang dipimpin. Bagaimana? Tingkah lakunya baik, akhlaknya baik, ilmunya juga cukup, ya. Sehingga apa? Dia betul-betul bisa menjadi pemimpin. Karena apa? Pemimpin itu tugasnya salah satunya yahduna, yang memberi petunjuk. Kulo pemimpin, tak ulangi, pemimpin itu tujuannya memberi petunjuk kepada siapa? Yang dipimpin. Bagaimana bisa memberi petunjuk seorang pemimpin kalau pemimpinnya sendiri tidak ngerti? Apa sing kate dikai petunjuke? Pemimpinnya tidak ngerti. Kalau pemimpin betulan, maka dia mengerti dulu sehingga dia kemudian bisa memberikan petunjuk, dia bisa memberikan nasihat, dia bisa memberikan arahan kepada orang-orang yang mengikuti dia. Itu namanya pemimpin betulan. Tapi kalau pemimpin kebetulan, iki sing repot. Ndak punya kemampuan memimpin, ilmu juga enggak, tingkah laku juga enggak bisa dijadikan contoh, perbuatan juga tidak bisa dijadikan sebagai cermin, sebagai toladan, tapi kebetulan jadi pemimpin. Lantaran apa? Nyalon lah dipilih ambek masyarakat. Dia nyalon ambek masyarakat dipilih. Kebetulan jadi pemimpin ini. Lantaran apa? Dipilih ambek masyarakat. Pemimpin yang seperti ini, bagaimana dia akan bisa memberi yahduna, memberikan petunjuk? Tidak bisa. Wong dirinya sendiri saja belum mendapatkan petunjuk. Sedangkan Nabi Ishak dan Nabi Yakub yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk berdasarkan perintah-perintah kami, kata Allah. Artinya sebelum Nabi Ishak, Nabi Yakub berkata kepada orang-orang yang dipimpin, maka Nabi Ishak dan Nabi Yakub sudah diberi petunjuk lebih dulu oleh Allah. Sebelum menyampaikan kepada orang lain, Nabi Ishak dan Nabi Yakub sudah tahu lebih dulu. Berarti pemimpin iku ya kudu gelem belajar. Pemimpin itu harus mau belajar. Sama seperti guru. Guru itu juga pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Bagi murid-muridnya. Lu dadi guru kok gak gelem belajar? Dadi guru kok gak gelem maca? Lah ya opo iki? Dinamakan guru itu, bedanya guru dengan murid, guru lebih ngerti duluan dibandingkan murid. Karena apa? Karena gurunya lebih dulu membaca, sehingga guru itu bisa memberikan penjelasan kepada muridnya. Makanya guru itu harus senang membaca. Jadi guru kok jagongan tok? Guru apa terus? Guru itu reading, ya, reading, mutolaah. Nah, bahasa Inggrisnya itu reading, membaca, bro. Jadi guru jagongan rono, jagongan rono, jagongan rono, jagongan sesuk ngajar. Lah apa sing diajarno? Guru itu bisa ngajar karena belajar lebih dulu dibandingkan muridnya. Demikian juga seorang pemimpin.
dia bisa memberikan petunjuk, memberikan nasihat kepada orang lain karena sebelumnya pemimpin itu sudah mendapatkan petunjuk, sudah mengerti lebih dulu. Nah, Islam mensyaratkan seorang pemimpin koyok ngene iki lho. Rungokno. Kupinge. Biar kalian tidak menemukan ini pemimpin kebetulan niki. Repot pemimpin kok kebetulan. Kebetulan saya jadi pemimpin. Loh, rusak iki kehidupan. Pemimpin tuh ya harus pemimpin betulan, bukan kebetulan. Ya. Karena apa? Tugasnya yahduna, memberi petunjuk para santri dan para pendengar di rumah. Karena tanggung jawab, beban seorang pemimpin itu begitu berat. Berat di mana Habib? Di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu berat tanggung jawab seorang pemimpin. Makanya ojo kepingin awakmu dadi pemimpin. Nah, manusia sekarang didik-didik kepingin dadi pemimpin. Didik-didik kepingin nonok ngarep. Orang ngerti, gak tahu moco iki apa. Dikira dadi pemimpin ku enak ta wong. Dadi pemimpin iku berat. Nih, pemimpin keluarga iki. Ngaji ngene mbek ngantuk-ngantuk ini. Ya apa dadi pemimpin keluarga besok? Ini santri banin ini pemimpin keluarga kalian besok. Makanya ojo asal-asal, moro-moro kepingin nikah, pikir dulu. Setelah kamu menikah, kamu menjadi pemimpin istrimu. Setelah kamu punya anak, kamu menjadi pemimpin anak-anakmu. Kalau kamu tidak bisa memimpin dengan baik istri dan anak-anakmu, neraka tempatnya. Demikian juga dengan calon ibu-ibu ini. Kalau ternyata kalian tidak bisa memimpin anakmu, tidak bisa memimpin rumah tanggamu, menjaga rumah tanggamu, neraka tempatnya. Demikian juga dengan pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin di level manapun. Maka yang namanya pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat seorang pemimpin bukan membawa orang yang dipimpin menuju kebaikan, justru menuju jurang kehancuran, maka ancaman dari Allah, pemimpin yang seperti itu tidak akan pernah merasakan bau dari surga. Berat. Mau nggak jadi pemimpin? Menjadi a'immah? Mau nggak? Oh, kalian pengennya jadi pemimpin toh. Pengen jadi pemimpin. Apa? Aku pengen jadi ketua kelas. Aku pengen jadi ketua OSIS. Pingin bangga, gak dipikir akibatnya. Begitu jadi pemimpin, melempem, turu wae. Rakyate kekurangan yo gak dipikir, rakyate gak ibadah yo gak dipikir, rakyate kekurangan yo gak dipikir, rakyate loro nemen gak duwe duit berobat yo gak dipikir, sampah numpuk di pinggir dalan yo gak dipikir, nyebabno penyakit mambu yo gak dipikir. Awas, bukan surga yang engkau dapatkan, neraka yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat itu wahai para pemimpin dan calon-calon pemimpin. Ojo seneng-seneng jadi pemimpin, ya, jangan bernafsu. Jadi enak bagaimana, Beb? Enak untul munyuk. Loh, iya enak dipimpin. Bagaimana? Ya kalau ternyata pemimpinku salah, ya besok dia yang tanggung jawab, gitu. Tapi jangan jadi untul munyuk yang buta. Wis ngerti pemimpin yang ngejak kejelekan, pancet ae dimeloki. Iku untul monyok sing gawe kacamata ireng, ya. Akhirnya pemimpinnya mlebu neraka, ya melok awakmu nang neraka. Walaupun untul monyok itu harus tetap menggunakan akal pikiran. Ini ayat 73 luar biasa pesannya kepada kita. Maka kata Allah, waja'alnahum, dan kami telah menjadikan mereka, yaitu
putra Ibrahim dan cucu Ibrahim, Ishak dan Yakub, a'immatan, sebagai pemimpin-pemimpin atau teladan-teladan, yahduna, yang memberi petunjuk, bi amrina, berdasarkan perintah-perintah kami, kata Allah. Jadi petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Ishak dan Yakub tidak berdasarkan keinginan beliau-beliau sendiri, tapi dasarnya dari Allah. Bagaimana caranya supaya bisa menyampaikan petunjuk seperti itu? Kita kan bukan nabi. Kita tidak pernah yahduna, mendapatkan petunjuk dari Allah. Apalagi auhayna, mendapatkan wahyu dari Allah. Bagaimana caranya? Wocon Al-Quran, gitu loh. Bacaan Al-Quran, pelajari Al-Quran. Itu petunjuk yang bisa kamu sampaikan kepada umatmu yang kamu pimpin itu. Nah itu, kalau para nabi diberikan wahyu, kita tidak diberikan wahyu, tapi wahyu yang diberikan kepada baginda Nabi, inilah yang menjadi dasar bagi kita memberikan petunjuk kepada orang lain. Dengarkan calon-calon pemimpin, ya. Wa auhayna, dan kami telah wahyukan kepada mereka, ilaihim, kepada mereka, fi'lal khairat, pekerjaan kebajikan. Artinya apa? Pemimpin-pemimpin ini siapa? Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Fi'lal khairat, diperintahkan oleh Allah melakukan kebajikan-kebajikan. Oh, diperintahkan berbuat kebaikan. Kemudian apa? Wa iqamas shalah, mendirikan salat, wa ita'az zakah, dan juga menunaikan zakat, wa kanu lana abidin, dan hanya kepada kamilah mereka itu selalu menyembah. Artinya perintah-perintah kepada Nabi Ishak dan Nabi Yakub itu ada yang pertama, fi'lal khairat, yang pertama. Yang kedua, iqamas sholah. Yang ketiga, ita'az zakah. Yang keempat, wa kanu lana abidin. Jadi perintah dari Allah kepada Nabi Ishak dan Yakub untuk disampaikan kepada umat beliau 4 macam ini. 4 macam. Nah, kalian apabila suatu saat menjadi pemimpin, maka kalian harus tahu. Gulo, lek kepingin jadi pemimpin betulan, maka kalian harus tahu, aku menjadi pemimpin, maka apa yang harus aku sampaikan kepada rakyatku, kepada umatku. Harus tahu sudah. Ojo dilantik jadi pemimpin sik bingung sih an. Loh, ya iku namanya kebetulan jadi pemimpin, bukan pemimpin betulan. Jadi sudah harus tahu apa yang akan aku sampaikan kepada umatku. Itu namanya pemimpin betulan. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, begitu berat ancaman dari Allah terhadap seorang pemimpin. Seorang pemimpin apabila dia memimpin rakyatnya, memimpin umatnya dengan jalan kebaikan, maka kepemimpinannya itu bisa menjadi sebab dia mendapatkan nikmat surga. Tapi pada saat seorang pemimpin memimpin umatnya dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang zalim, umatnya bukan diajak menuju kebaikan, tapi justru umatnya diajak menuju kerusakan, maka pemimpin yang seperti itu menyebabkan kepemimpinannya sebab dia akan terjun ke dalam jurang neraka. Oleh karena itu, ayat ini menjadi bahan renungan bagi para pemimpin-pemimpin. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la ghairud dajjali akhwafuni ala ummati. Baginda Nabi menyampaikan, sungguh selain Dajjal, kata beliau, selain Dajjal ada yang sangat aku takutkan kepada umatku. Dajjal itu menakutkan enggak?
Tapi Rasulullah mengatakan selain Dajjal, sungguh ada sesuatu yang paling aku takutkan akan terjadi kepada umatku. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu yang engkau takutkan terjadi kepada umatmu selain daripada ketakutan umatmu kepada Dajjal? Berarti takut kepada Dajjal masih kalah besar dibandingkan ketakutan yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Maka Rasulullah menyampaikan, ma hadzal ladzi ghairad dajjal akhwafuka ala ummatik, kata para sahabat, wahai Rasulullah, apa yang engkau takutkan selain para dajjal, selain terhadap Dajjal, terhadap umatmu ini? Maka Rasulullah menjawab, qala a'immatun mudillina, yaitu para pemimpin yang menyesatkan. Mudillin, menyesatkan. Pemimpin yang menyesatkan itu justru lebih ditakuti oleh Rasulullah akan terjadi kepada umat beliau dibandingkan dengan ancaman Dajjal. Karena apa para santri semuanya? Pemimpin yang menyesatkan ini sungguh sangat berbahaya. Di hadapan mata kita, pemimpin yang menyesatkan ini akan berpenampilan menawan, berpenampilan bagus di depan kita, tetapi di belakang kita justru dia akan menyesatkan kita. Maka ini yang lebih ditakutkan oleh Rasulullah akan terjadi kepada umat beliau. Pemimpin yang menyesatkan akan bisa membuat kerusakan di muka bumi. Pemimpin yang menyesatkan akan mengadu domba satu dengan yang lain. Pemimpin yang menyesatkan akan membuat umat ini menjadi tidak damai, tidak tenang, tidak tentram. Maka a'immatun mudillin ini sangat ditakuti oleh Rasulullah akan terjadi kepada umat beliau. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang pemimpin, isilah diri kalian dengan apa? Dengan ilmu yang pertama. Jangan menjadi pemimpin yang kosongan, gak ngerti apa-apa tapi dadi pemimpin. Pemimpin sing koyok ngono iku pemimpin sing empuk. Empuk apa? Empuk dihapusi. Dihapusi siapa? Dibohongi siapa? Anak buahnya. Anak buahnya pinter, pemimpinnya jahil. Enak sudah. Digoroi tok ambek anak buahnya, ditipu tok ambek anak buahnya. Maka kalau jadi pemimpin, belajarlah dulu isi diri itu dengan ilmu. Yang kedua, sebelum menjadi pemimpin, biasakan melakukan amal soleh. Isi dirimu ibadah yang baik kepada Allah, sehingga apa? Pada saat kamu memimpin, nasihat yang kamu berikan sekali saja langsung diikuti oleh orang-orang yang kalian pimpin. Nah, pemimpin yang seperti itulah yang didambakan oleh Rasulullah, bukan yang ditakutkan oleh Rasulullah. Apabila kita menjadi pemimpin yang seperti itu, insya Allah kepemimpinan kita akan menjadi sebab kita akan dimasukkan oleh Allah besok ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan manfaat yang kita pelajari 3 ayat ini. Mudah-mudahan ayat ke-73 bisa kalian pahami. Itulah konsep kepemimpinan di dalam Islam. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtanihi farduduhu alayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.